Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Ade Mengsari dengan NIM 203210060 jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 4B. Video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Sumiani Magister Pendidikan Islam. Yang akan saya bahaskan pada materi ini yaitu jenis-jenis komunikasi langsung dan jenis-jenis komunikasi tidak langsung. Baiklah, yang pertama mengenai jenis-jenis komunikasi langsung. Apa itu komunikasi langsung? Ya, jadi komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, seperti halnya ketika kita berbicara dengan orang lain tanpa adanya perantara atau media komunikasi sebagai penghantar pesan atau informasi. Itulah yang disebut sebagai komunikasi langsung. Dengan kata lain, komunikasi langsung ini dilakukan langsung bertatap muka tanpa adanya alat bantuan komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Jenis-jenis komunikasi langsung ada 4. Yang pertama, komunikasi langsung personal dengan personal. Komunikasi langsung personal dengan personal atau biasa disebut sebagai komunikasi langsung antar personal ini dilakukan antar dua orang yang sedang melakukan proses komunikasi, seperti si A berbicara dengan si B, maka hal itu disebut sebagai komunikasi langsung antar personal. Yang kedua, komunikasi langsung personal dengan kelompok. Komunikasi personal dengan kelompok ini merupakan komunikasi langsung yang dilakukan oleh seseorang kepada banyak orang. Hal ini dapat dilihat contohnya seperti seorang guru yang menerangkan pelajaran kepada beberapa siswanya, atau seorang ketua yang sedang memimpin rapat. Yang ketiga, komunikasi langsung kelompok dengan personal. Komunikasi langsung kelompok dengan personal merupakan komunikasi secara langsung yang dilakukan oleh banyak orang kepada satu orang. Hal ini bisa kita lihat contohnya seperti para pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya dengan turun ke jalan dan menyampaikan ke satu orang, seperti contohnya kepada pejabat, di mana para pengunjuk rasa ini sebagai komunikator dan pejabat sebagai komunikannya. Yang keempat, komunikasi langsung kelompok dengan kelompok. Biasa disebut sebagai komunikasi langsung antar kelompok yang mana dilakukan oleh beberapa orang yang menyampaikan pesan atau informasi kepada beberapa orang atau kelompok lain. Hal ini bisa kita temukan kepada peristiwa debat di mana kelompok A menyampaikan tanggapannya kepada kelompok B. Pembahasan kedua yaitu jenis-jenis komunikasi tidak langsung. Pengertian dari komunikasi tidak langsung ini berbeda hal dengan komunikasi langsung. Komunikasi tidak langsung merupakan proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung, alias memerlukan bantuan alat komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Komunikasi tidak langsung ini umumnya menggunakan media perantara sebagai penghantar pesan atau informasi agar sampai ke komunikan atau penerima pesan. Jenis-jenis komunikasi tidak langsung terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, komunikasi tidak langsung personal dengan personal. Di mana komunikasi ini terjadi karena adanya bantuan dari alat perantara atau media komunikasi seperti telepon atau internet. Contohnya seperti si A yang sedang bertelepon sama si B dengan jarak yang jauh. Yang kedua, komunikasi tidak langsung personal dengan kelompok. Ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada banyak orang dengan bantuan media komunikasi. Contohnya seperti seorang presiden yang disiarkan di televisi secara langsung, yang mana pesan atau informasinya ditujukan ke publik atau masyarakat. Yang ketiga, komunikasi tidak langsung kelompok dengan personal. Merupakan komunikasi yang terjadi dari banyak orang sebagai komunikatornya dan seseorang sebagai komunikannya dengan menggunakan media komunikasi. Hal ini dapat kita lihat contohnya beberapa penyiar yang sedang berkomunikasi dengan pemirsa, seperti di televisi maupun di radio.
Yang keempat, komunikasi tidak langsung kelompok dengan kelompok. Ini merupakan komunikasi yang berlangsung dengan alat bantuan media komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasinya dari kelompok kepada kelompok. Hal ini dapat kita lihat contohnya seperti kelompok A yang sedang berkomunikasi dengan kelompok B menggunakan bantuan internet atau media sosial. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai jenis-jenis komunikasi langsung dan jenis-jenis komunikasi tidak langsung yang selalu kita lakukan atau jumpai pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini selalu bermanfaat. Wassalamualaikum.